Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan concern menjelaskan dan mengenalkan mengenai bentuk dari reaktor plasma corona ya. Jadi plasma corona itu dia akan terbentuk oleh adanya tegangan tinggi ya. Jadi di sini ini ada dari sumber tegangan tinggi ya, sumber tegangan tinggi ya. Itu ada dua kabel ya, ada kabel high voltage positif dan ground ya atau negatif. Nah dari dua itu dia akan bisa kita atur untuk dan kita gunakan untuk membangkitkan plasma ya. Jadi secara karakteristik ordo yang kita gunakan untuk membangkitkan plasma itu ada di kisaran kilovolt ya. Jadi kilo itu 1000 ya, jadi udah ribuan volt ya, sekitar 40.000 volt seperti itu ya. Jadi kita di sini menghasilkan plasmanya itu dengan angka udah 10.000 volt ya, seperti itu kurang lebihnya, sederhananya seperti itu. Kemudian diapain nih? Katakan kita kan sudah punya ya di sini tegangan tinggi puluhan ribu volt yang mengalir di kabel merah ini ya. Kemudian kita punya juga ground ya, sisi ground di sebelah sini. Maka yang kita lakukan adalah kita harus memiliki suatu konfigurasi elektroda ya. Jadi konfigurasi elektroda yang dimaksud konfigurasi elektroda adalah ini ya, bentuk dari elektrodanya ya. Ini kalau kita lihat ya di sini ya, ini elektrodanya seperti ini ya. Ini dia bentuknya paku ya, paku seperti ini, paku ya, paku atau sebetulnya tepatnya dia lancip ya, lancip dan tajam seperti itu. Dan itu ada penjelasannya ya, mengapa dia harus lancip dan tajam ya, seperti itu. Kemudian selain dari elektroda ini sendiri ya yang lancip, kita punya juga elektroda plat ya, plat. Jadi sebetulnya untuk membangkitkan plasma corona itu ada banyak jenisnya. Ada yang disebut juga salah satunya di sini yang kita punya di sini adalah plasma lancip plat ya, atau tip plane seperti itu ya, tip plane. Nah dari tip plane ini akan menghasilkan plasma ya. Jadi nanti kurang lebih elektrodanya itu akan kita taruh seperti ini ya, kita taruh seperti itu. Maka plasma itu akan muncul di antara jarum ini atau skrup ini dengan elektroda yang datar itu, dia akan berwarna ungu. Sehingga nanti di sini pada intinya adalah kita akan memperoleh plasma dengan konfigurasi seperti ini. Dan kenapa dia harus lancip? Nanti kita bisa lihat rumusannya, bahwasannya semakin kecil luasan area dari ujung paku ini atau tip ini, itu akan menghasilkan energi yang lebih besar ya, potensi yang lebih besar untuk menghasilkan plasma seperti itu. Dan ini merupakan konfigurasi yang paling sederhana ya untuk menghasilkan plasma. Di luar sana ada juga yang disebut dengan spiral plane seperti itu. Kemudian ada juga yang berupa seperti garis ya, elektrodanya garis ya, garis straight plane seperti itu. Tapi itu belum kita buat di sini ya, belum kita buat. Ya di sini contohnya ini untuk memperlihatkan saja dari bentuknya reaktornya itu ada tip plane seperti itu ya. Dan mengenai istilah reaktor ya, ada yang namanya reaktor, ada yang namanya generator. Nah di sini kita ngomongin reaktor ya. Jadi reaktor itu tempat terjadinya reaksi plasma ya, atau terjadinya peristiwa ionisasi plasma. Nah di sini ini kita sebut reaktor karena disinilah munculnya ionisasi ya dari plasma itu sendiri seperti itu. Nah kemudian
seperti yang kita udah bicarain di awal ya, ini ada kabel ya, kabel high voltage, kabel ya. Kabel ini kita hubungkan ke yang lancip-lancip tadi ya, ke jajaran skrup yang tadi, sehingga skrup-skrup ini akan dialiri oleh tegangan tinggi yang tegangannya itu ribuan kilovolt ya, atau alias dia terhubung dengan high voltage positif ya, high voltage positif. Oke. Nah di sini yang satunya ini kita hubungkan dengan ground ya, kita hubungkan dengan ground dan dia akan berfungsi sebagai ground, sehingga kabel ground yang dihubungkan dengan elektroda plate ini, maka elektroda plate ini akan menjadi ground seperti itu, sehingga kurang lebihnya nanti akan lancip datar seperti ini ya, yang jarum itu akan menjadi positif dan yang datar itu akan menjadi negatifnya, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini kita akan bahas juga mengenai jumlah ya dari paku ini ya. Sebetulnya jumlah dari paku-pakunya ini ya, kita bisa lihat ya, di sini ada 4 ke bawah ya, kemudian ada 7 ke samping. Itu berpengaruh juga ke plasma ya. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya current density atau kerapatan muatan, itu bisa kita peroleh ya pengaturannya dengan menggunakan jumlah jarum ini. Ketika jumlah jarumnya semakin besar, maka jumlah arus yang sama akan terbagi ke seluruh jarum seperti itu ya. Di sini karena di sini kita pasang secara tidak portable ya, ini nggak kita pasang portable, jadi ini udah kita patenin. Jadi kita nggak bisa uji coba variasi dari jumlah jarum itu untuk diperlihatkan ke teman-teman bagaimana pengaruhnya dari jumlah jarum atau skrup ini ya, seperti itu. Tapi saya sampaikan di sini bahwasannya jumlah dari jarum ini berpengaruh terhadap proses dihasilkannya plasma di reaktor ini, seperti itu. Kemudian elektroda ground ini ya, itu posisinya harus berada di bawahnya ya, seperti ini di bawahnya. Jadi nggak bisa ya, misalkan groundnya di sana, ini sebelah sini, nggak bisa. Jadi dia harus berhadapan seperti itu ya. Jadi nanti dia akan ada aliran elektron dan aliran ion ya, ada aliran elektron, ada aliran ion. Nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut ya di PowerPoint, atau sudah dijelaskan di PowerPoint. Nanti dengan adanya konfigurasi seperti ini ya, gas-gas yang berada di area sekitar jarum ini itu akan terionisasi ya, terionisasi, dan terjadi juga secara simultan ya, ada reaksi, ada proses rekombinasi, ada proses eksitasi, maka nanti akan terjadi atau terlihat warna ungu ya di sini ya, di antara dua elektroda ini akan terjadi warna ungu. Nah itu adanya eksitasi UV ya, warna ungu itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya di materi kuliah sebelumnya, bahwasannya di sana nanti akan ada ionisasi ya, ada rekombinasi, dan ada eksitasi. Nah salah satunya proses eksitasi itu bisa kita lihat dengan cahaya ungu. Nanti mungkin akan saya perlihatkan di video selanjutnya mengenai proses eksitasi ya, atau contohnya ya, contohnya ketika generator ini menyala. Tapi yang saya fokuskan pada video ini adalah memperkenalkan mengenai generator ini sendiri, seperti itu. Kemudian selain jumlah jarum ya, kita tadi ngomongin jumlah jarum nih berpengaruh ke plasma. Kemudian ada banyak hal lagi selain itu yang berpengaruh ke jumlah plasma yang terbentuk. Salah satunya tegangan ya,